Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Hikmah Wijayanti. Di video kali ini aku akan ditemani oleh temanku Kolis Adila. Hai, aku Kolis Adila Damayanti. Di sini kami akan menjelaskan apa sih mekatronika itu, kok bisa ada ilmu mekatronika, awalnya gimana sih? Kalau kita belajar ilmu mekatronika, apakah kita bisa mendapatkan manfaat? Nah, kalian pasti penasaran kan? Yuk kita simak penjelasan dari kami. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sejarah dan pengertian dari mekatronika. Mekatronika, istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Tetsuro Mori dari perusahaan Yasakawa Electric Jepang pada tahun 1969. Pertama kali istilah ini digunakan pada kontrol komputer suatu motor listrik di perusahaan Yasakawa Electric. Kata ini kemudian menjadi populer di Jepang, namun semenjak tahun 1982, perusahaan tersebut telah memutuskan untuk melepas haknya atas kata mekatronik, sehingga sejak saat itu pula kata tersebut dipakai secara luas. Perusahaan Yasakawa mendefinisikan mekatronika dalam dua makna, seperti yang diambil dari kutipannya yang berbunyi, mekatronik adalah kombinasi dari kata meka yang diambil dari kata mekanis dan kata tonik yang diambil dari kata elektronik. Dengan kata lain, teknologi dan pengembangan produk akan sinergi dengan menggunakan elektronik dalam mekanikal yang saling terkait dan terstruktur. Mekatronika adalah suatu ilmu yang mengkombinasikan secara sinergis rekayasa mekanika, elektronika, dan kontrol. Sedangkan di Indonesia sendiri, pada tanggal 28 Juli 2008, dalam Musyawarah Nasional Mekatronika mendefinisikan bahwa mekatronika adalah sinergi iptek dari teknik mesin, teknik elektronika, teknik informatika, dan teknik pengaturan yang bermanfaat untuk merancang, membuat atau memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sebuah sistem agar tercapai tujuan yang diinginkan. Jadi sebenarnya pengertian dari mekatronika dapat dirangkum dan didefinisi sebagai gabungan sistem mekanik dan sistem elektrikal yang dikendalikan dengan menggunakan komputer untuk menghasilkan sebuah produk atau menunjang proses produksi. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa mekatronika merupakan sebuah bidang ilmu teknik baru hasil perpaduan dari ilmu mekanika, ilmu elektronika, dan ilmu informatika atau komputer. Pada gambar berikut menunjukkan hubungan ketiga ilmu dasar tersebut yang menghasilkan bidang baru yang bernama ilmu mekatronika. Nah, setelah kita mengerti apa itu pengertian dari mekatronika, selanjutnya mari kita mempelajari tentang komponen dasar dari mekatronika. Komponen dasar mekatronika menurut Robert H. Bishop di dalam bukunya yang berjudul The Mechatronic Handbook, sistem mekatronik terdiri dari 5 komponen dasar. Yang pertama yaitu ada physical system modeling, kemudian yang kedua ada signal and system, yang ketiga ada computer and logic system, yang keempat ada sensor and actuator, yang kelima ada software and data acquisition. Kemudian dari 5 komponen tersebut masih ada beberapa subkomponen turunan yang ditunjukkan seperti pada gambar berikut ini. Ada juga penjelasan mengenai komponen dasar mekatronika menurut Dr. Luciana dan teman-teman dalam buku ajarnya yang berjudul Mekatronika. Dijelaskan jika struktur mekatronika dapat dipilah menjadi 2 buah dunia, yaitu yang pertama, dunia mekanika. Terdapat mekanisme mesin sebagai objek yang dikendalikan. Kemudian yang kedua, dunia elektronika. Terdapat beberapa elemen mekatronika seperti sensor, controller, rangkaian penggerak, aktuator, dan sumber energi. Nah, mari kita telusuri komponen-komponen tersebut satu persatu. Komponen yang pertama yaitu mekanisme mesin. Mekanisme mesin merupakan elemen penyusun pertama pada sistem mekatronika yang harus ada. Semua kebutuhan yang kita inginkan harus dituangkan dulu dalam bentuk mekanisme suatu sistem. Hal ini adalah syarat untuk membuat sebuah sistem kontrol. Ini adalah objek kendali yang bisa berupa lengan robot, mekanisme penggerak otomotif, generator pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua yaitu sensor. Sensor adalah elemen yang bertugas memonitor keadaan objek yang dikendalikan. Sensor ini dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal, berfungsi untuk memproses sinyal listrik menjadi sinyal yang mengandung informasi yang bisa dimanfaatkan. Komponen yang ketiga yaitu ada controller. Controller adalah elemen yang mengambil keputusan apakah keadaan objek kendali telah sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan, dan kemudian memproses informasi untuk menetapkan nilai komando guna merevisi keadaan objek kendali. Komponen yang keempat yaitu rangkaian. Rangkaian adalah elemen yang berfungsi menerima sinyal komando dari controller dan mengkonversinya menjadi energi yang mampu menggerakkan aktuator untuk melaksanakan komando dari controller. Elemen ini selain menerima informasi dari controller, juga menerima catu daya berenergi tinggi.
Komponen yang selanjutnya yaitu akuator. Akuator adalah elemen yang berfungsi mengkonversi energi dari energi listrik ke energi mekanik. Bentuk konkret akuator contohnya yaitu motor listrik, tabung hidrolik, tabung pneumatik, dan lain sebagainya. Komponen yang terakhir yaitu sumber energi. Sumber energi adalah elemen yang mencatu energi listrik ke semua elemen yang membutuhkannya. Salah satu bentuk konkret sumber energi adalah baterai, yaitu untuk sistem perpindahan tempat. Adapun adaptor AC/DC untuk sistem yang stasioner. Dalam mempelajari suatu ilmu, pasti kita ingin tahu macam-macam implementasinya di lingkungan kita. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, kami akan memberikan beberapa contoh implementasi ilmu mekatronika dalam berbagai industri. Berikut beberapa contoh implementasi ilmu mekatronika dalam berbagai industri. Yang pertama adalah otomasi industri dengan robotic arm. Lengan robot atau robotic arm adalah sebuah lengan robot yang terdiri dari 7 segmen logam tergabung dengan 6 sendi. Komputer mengendalikan robot dengan menggerakkan step motor individual yang terhubung ke setiap sendi. Pada setiap sendi itu ada bagian yang lebih besar, yang mana di sana menggunakan hidrolik atau pneumatik. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengontrol perpindahan robotic arm dengan sangat tepat, mengulangi persis gerakan yang sama secara berulang-ulang. Robot ini menggunakan sensor gerak untuk memastikan bergerak dalam jumlah yang tepat. Implementasi yang kedua adalah sistem rem ABS. ABS adalah singkatan dari Anti-Lock Braking System, yang merupakan salah satu penerapan mekatronika yang umum digunakan dalam bidang otomotif. Ide di balik teknologi ABS pada dasarnya sederhana. Biasanya saat rem diinjek secara penuh, keempat roda kendaraan akan langsung mengunci. Setelah itu, mobil meluncur lurus ke depan tak bisa dikendalikan dalam posisi membelok. Ketidakstabilan itulah yang sering terjadi pada sistem rem non ABS. Hal seperti itu untuk menimbulkan risiko kecelakaan, apalagi bila di depannya ada rintangan. Tapi berbeda dengan sistem ABS, rem ini dirancang anti mengunci dengan tujuan untuk mencegah slip. Selain itu, membantu pengemudi memantapkan kendali pada setir dalam situasi pengereman mendadak. Dengan kata lain, ABS mencegah roda kendaraan untuk mengunci, mengurangi jarak yang diperlukan untuk berhenti, dan memperbaiki pengendalian pengemudi di saat pengereman mendadak. Proses kerja ABS yaitu saat pengemudi menginjak rem, keempat roda langsung mengunci. Namun, saat pengemudi tiba-tiba membelokkan setir ke kiri atau ke kanan, komputer secara otomatis melepas roda yang terkunci. Dengan sistem itu, maka mobil bisa dikendalikan dan dihentikan, sekaligus menghindari rintangan di depannya. Versi yang ketiga adalah Fly-by-Wire System. Fly-by-Wire System merupakan sistem pengendalian kemudi pesawat terbang yang dapat mengendalikan selip-selip kendali pesawat terbang secara elektronik. Dengan sistem ini, pilot tidak perlu mengendalikan selip-selip kemudi pesawat terbang secara langsung dari kokpit, tetapi cukup mengendalikan kemudi yang selanjutnya akan mengirimkan sinyal ke komputer atau flight control komputer. Kemudian, komputer akan mengolah dan meneruskannya ke servo motor, hidrolik, dan pneumatik. Dan kemudian bertugas menggerakkan selip kemudi pesawat terbang dengan menggunakan sistem fly-by-wire. Maka, berat pesawat dapat terpangkas sehingga pesawat menjadi lebih ringan karena sistem kemudi mekanis digantikan oleh sistem mekatronik berupa fly-by-wire system. Implementasi yang keempat adalah pintu otomatis. Hampir di setiap mall dan pusat-pusat perbelanjaan kita akan menjumpai pintu otomatis. Pintu ini akan membuka ketika kita mendekatinya dan menutup ketika kita telah melaluinya. Pintu otomatis tampak sebagai pintu biasa yang sederhana, namun sebenarnya pintu otomatis tidak sesederhana yang terlihat. Pintu otomatis merupakan rangkaian mesin yang rumit yang terdiri dari banyak bagian seperti sensor dan sistem motor penggerak yang bekerja secara harmonis sehingga pintu otomatis dapat membuka dan menutup dengan aman. Pintu otomatis dapat bekerja untuk membuka dan menutup secara otomatis dengan menggunakan teknologi sensor. Sensor merupakan suatu perangkat yang dapat mendeteksi keberadaan seseorang atau objek lainnya ketika orang atau objek tersebut mendekati pintu otomatis. Biasanya, sensor-sensor tersebut akan diletakkan di sekitar pintu otomatis. Sensor-sensor ini juga akan diletakkan di kedua sisi, yaitu sisi dalam dan sisi luar pintu otomatis tersebut, sehingga pintu otomatis dapat bekerja dari kedua sisi. Sensor kemudian akan mengaktifkan sistem yang akan menggerakkan motor yang akan membuka dan menutup pintu otomatis.
Itulah beberapa contoh implementasi ilmu mekatronika dalam berbagai industri yang aslinya masih banyak lagi contoh implementasinya. Keren kan? Pasti di antara kalian makin tertarik dengan ilmu mekatronika yang canggih ini. Terus, kalau kita mempelajari ilmu mekatronika lebih dalam, apa aja manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita menerapkannya? Jangan sedih, kita juga akan bahas ini. Ada 3 manfaat jika kita menerapkan ilmu mekatronik dalam sistem industri. Manfaat pertama adalah meningkatkan fleksibilitas. Manfaat terbesar yang dapat diperoleh dari penerapan mekatronik adalah meningkatkan fleksibilitas mesin dengan menambahkan fungsi-fungsi baru yang mayoritas merupakan kontribusi mikroprosesor. Sebagai contoh, lengan robot industri dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan dengan berubah program peranti lunak di mikroprosesornya seperti halnya lengan manusia. Inilah yang menjadi faktor utama dimungkinkannya proses produksi produk yang beraneka ragam tipenya dengan jumlah yang sedikit-sedikit. Yang kedua, yaitu meningkatkan kehandalan. Pada mesin-mesin konvensional atau manual, muncul berbagai masalah yang diakibatkan oleh berbagai jenis gesekan pada mekanisme yang digunakan, seperti keusangan, masalah sentuhan, getaran, dan kebisingan. Pada penggunaan mesin-mesin tersebut, diperlukan sarana dan operator yang jumlahnya banyak untuk mencegah timbulnya masalah-masalah tersebut. Dengan menerapkan switch semikonduktor misalnya, maka masalah-masalah akibat sentuhan tersebut dapat diminimalkan sehingga meningkatkan kehandalan. Selain itu, dengan menggunakan komponen-komponen elektronika untuk mengendalikan gerakan, maka komponen-komponen mesin pengendali gerak bisa dikurangi sehingga meningkatkan kehandalan. Yang ketiga, meningkatkan presisi dan kecepatan. Pada mesin-mesin konvensional atau manual yang sebagian besar menggunakan komponen-komponen mesin sebagai pengendali gerak, tingkat presisi dan kecepatan telah mencapai garis saturasi yang sulit untuk diangkat lagi. Dengan menerapkan kendali digital dan teknologi elektronika, maka tingkat presisi mesin dan kecepatan gerak mesin dapat diangkat lebih tinggi lagi sampai batas tertentu. Batas ini misalnya adalah rigiditas mesin yang menghalangi kecepatan lebih tinggi karena munculnya getaran. Hal ini melahirkan tantangan baru, yaitu menciptakan sistem mesin yang memiliki rigiditas lebih tinggi. Itulah informasi yang bisa kita berikan ke kalian tentang apa itu ilmu mekatronika. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan semoga ilmu yang kami berikan ke kalian bisa bermanfaat. Dan untuk kalian yang penasaran dan ingin tahu tentang ilmu mekatronika bisa terjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.